Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat ya, amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN tentang pentingnya kerjasama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Yang kedua, kalian dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Baik, bersatu dalam keberagaman yang dimaksud di pembelajaran kita ini adalah tentang kerjasama. Nah, apakah kerjasama itu? Nah, apakah kalian sudah tahu kerjasama itu? Jika kalian masih belum tahu, mari kita simak bersama-sama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nanti ada ibu berikan contoh setelah ini. Kerjasama adalah pemersatu perbedaan, sehingga kerjasama yang baik akan menghasilkan sikap saling menghargai dan menghormati akan adanya keberagaman atau perbedaan. Dengan adanya kerjasama, kita yang berbeda maka akan bisa saling menghargai, saling menghormati, sehingga keberagaman itu akan tidak menjadi penghalang. Misalnya seperti kita di kelas kita kan berbeda-beda ya. Nah, kemudian misalnya diberikan tugas kelompok. Nah, pasti kalian akan berusaha untuk bekerja sama. Walaupun kalian mungkin ada yang berbeda pendapat, maka dengan adanya kerjasama, kalian akan bisa menghargai dan menghormati pendapat-pendapat teman kalian yang lain. Nah, manfaat kerjasama yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Meskipun banyak pekerjaannya, maka kalian akan dapat cepat menyelesaikannya karena dilakukan dengan bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, persaudaraan semakin erat. Keempat, terjalinnya komunikasi yang baik. Dan kelima, hidup rukun dan damai. Hasil dari kerjasama adalah kehidupan yang rukun dan damai ya. Tidak mungkin orang yang kerjasama itu tidak rukun, karena dia rukun dan damai dengan orang lain, maka dia bisa melakukan kerjasama. Baik, di sini ada contoh dari kerjasama yang dilakukan di rumah. Yang pertama yaitu membersihkan rumah bersama orang tua dan saudara. Yang kedua, contoh kerjasama di rumah yaitu membantu ibu memasak. Yang ketiga, contoh kerjasama di rumah yaitu membersihkan halaman rumah dan merawat tanaman bersama saudara. Selanjutnya, contoh kerjasama yang dilakukan di sekolah. Yang pertama yaitu melaksanakan piket kebersihan bersama teman. Yang kedua, kerjasama yang dilakukan di sekolah yaitu gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kalian pun pernah melakukan ini di sekolah kita, yaitu pada hari Jumat bersih biasanya ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengerjakan tugas kelompok bersama teman. Nah, jika ibu meminta untuk melaksanakan tugas kelompok, maka kalian harus melaksanakannya bersama-sama ya, bekerja sama dengan teman yang lain. Jika melaksanakannya cuma sendiri, itu bukan tugas kelompok, tapi tugas individu. Kemudian contoh kerjasama di lingkungan masyarakat antara lain ada ronda ya, biasanya dilaksanakan pada malam hari.
kerja bakti dan gotong royong ya. Semuanya harus dilaksanakan secara bersama-sama dan harus melakukannya dengan baik. Kerjasamanya harus dilakukan dengan baik agar tujuan bersama bisa tercapai. Misalnya yang pertama ronda. Nah, dengan kerjasama yang baik, insya Allah maka lingkungan atau kompleknya akan terjaga dan aman dari pencurian atau yang lainnya. Nah, kerja bakti pun harus dilakukan bersama-sama ya, agar tujuan supaya kebersihan lingkungannya akan tercapai. Yang ketiga itu gotong royong. Nah, biasanya gotong royong ini misalnya membuat sesuatu, misalnya kalau dicontoh itu sedang membuat poskamling ya, poskamling. Nah, dilakukannya bisa secara bersama-sama. Ada yang membangun bangunannya, ada yang memasakkan makanannya. Nah, lakukannya bersama-sama agar pekerjaannya cepat selesai dan menjadi lebih ringan, serta persaudaraan pun akan terjalin semakin erat ya. Selanjutnya contoh kerjasama dalam permainan. Yang pertama itu contoh permainan bakiak dan yang kedua itu contoh permainan tangko alu. Nah, kedua-duanya perlu kerjasama yang baik serta komunikasi yang baik agar permainannya berjalan dengan lancar. Yang pertama agar bisa berjalan bersama-sama dengan teman yang lainnya agar tidak terjatuh. Yang kedua dengan kerjasama yang baik maka kaki temannya tidak akan terjepit ya. Jadi harus hati-hati dan harus berkomunikasi yang baik agar bisa bermain tangko alu dengan baik. Nah, dalam permainan sepak bola, basket, dan voli pun harus dilakukan dengan kerjasama yang baik agar tujuan dari permainan ini bisa tercapai. Nah, itu tadi beberapa contoh kerjasama yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Nah, dengan adanya kerjasama, maka pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan, pekerjaannya akan cepat selesai, terjalinnya persaudaraan yang lebih erat, dan terwujudnya kehidupan yang rukun dan damai. Karena dengan adanya kerjasama, kehidupan pun akan jadi rukun dan damai. Tidak mungkin orang yang bekerja sama itu tidak rukun ya, karena hanya orang-orang yang rukun dan damai yang bisa melakukan kerjasama yang baik. Di sini ada 2 pertanyaan, silahkan dijawab di buku PKN-nya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Yang kedua, tuliskan pengalaman kerjasama yang pernah kamu lakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Berikan contoh pengalamannya masing-masing 1 ya. Baik, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Salah dan hilaf mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.